3, 2, 1. Teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto. Zenix G Hybrid sudah terbukti memberikan hasil yang impresif kalau soal adu irit sama adu akselerasi. Di akselerasi teman-teman, dia bisa 0-100 dalam 9,3 detik. Dan itu adalah kijang tercepat yang pernah ada. Lalu kemudian di adu konsumsi bahan bakar, dia bisa mencatatkan hasil yang sangat impresif. Dapat 19,2 km per liter di rute dalam kota dan dia bisa dapat 18,8 di rute tol. Yang bahkan dia bisa mencapai Jakarta, Bali dengan satu tangki bahan bakar saja. Ini luar biasa secara performa. Tapi kemudian kami masih penasaran karena belum kita melakukan pengetesan nanjak yang mana itu menjadi hal yang sangat penting. Kijang teman-teman, yang sebelumnya gerak belakang kini berpindah menjadi gerak depan atau front wheel drive. Lalu dengan sasis tangganya sekarang sudah berubah menjadi monokok. Kemudian mesinnya sekarang yang flagship adalah hybrid. Hybrid ya teman-teman, punya tenaga yang luar biasa. Mesinnya aja yang M20A FXS punya tenaga 150 dk dengan torsi 180-an Nm. Dipadu dengan motor listrik 111 dk dengan torsi 200-an Nm. Artinya secara potensi kijang Zenix G Hybrid yang kita punya ini luar biasa. Tapi itu dia, untuk menanjak apalagi dengan standing start di tanjakan, faktornya banyak, termasuk dari permukaan yang licin dan lain sebagainya. Sehingga kami perlu untuk melakukan pengetesan. Kira-kira tes nanjak dengan beban penuh. Bisa nanjak nggak ya? Teman-teman, seperti biasa tes nanjaknya kita coba dengan handicap seberat mungkin. Dalam arti mobil kita isi dengan kapasitas maksimalnya, penumpang penuh. Lalu kemudian kita cari tanjakan yang titik startnya itu curam. Curam, betul. 17 derajat teman-teman, seperti yang pernah kita lakukan di beberapa mobil sebelumnya, di Toyota Veloz, di Expander, di BRV, atau di Daihatsu Xenia. Dan beban penuhnya. Ya, dan di Zenix G Hybrid, ya, dia bukan 7 penumpang beban penuhnya, tapi 8 penumpang. Iya, kalau yang Zenix Hybrid yang Q, ya, paling atas itu memang yang baris kedua itu 2 penumpang, penumpang. Dan tapi kalau ini 3 nih. Iya, 3. Jadi di baris kedua itu 3, di belakang itu bisa 3. Dan 3-nya tuh serius, dalam arti ini dilengkapi dengan perangkat keselamatan bagus. Iya. Dalam arti 3 orang penumpang yang di bangku baris ketiga teman-teman itu dapat headrest dan seatbelt 3 titik. Jadi ya ini benar-benar sebuah mobil yang proper untuk mengangkut 8 orang penumpang. Sekarang kita akan menghitung totalnya. Nah, totalnya ini ada teman-teman 584 kg nih. Jadi kita dibantu sama teman-teman dari satu redaksi yang akan menjadi beban keluarga, beban hidup untuk mensimulasikan sedang penuh. Ini sangat mungkin terjadi nih Han. Kalau misalnya libur panjang, long weekend, mudik gitu. Sangat mungkin untuk mobil MPV seperti Kijang, Innova, Zenix, G Hybrid itu penuh. Gitu. Oke. Teman-teman, jadi ini ada handicap ekstra ya. Ya. Nggak hanya tanjakannya curam 17 derajat, tapi juga ini habis hujan. Jadi basah. Aspalnya basah. Oke teman-teman, ini kita akan menjelang tanjakannya. Seperti biasa kita akan coba dengan standing start. Dan kita akan menggunakan semua mode yang senormal mungkin. Dalam arti postnailing di D, kemudian drive podnya di normal, bukan di eco, bukan di power. Lalu kemudian traction controlnya pun juga di on. Kita akan coba standing start. Karena itu situasi yang standing start adalah situasi yang berat. Kita sengaja nggak menggunakan momentum yang membangun kecepatan dari bawah gitu, untuk melihat kemampuannya standing start.
Gitu. Mas Boy, Yes. sebelum kita nyobain nih, gue ada informasi nih, A1 nih, buat teman-teman yang lagi cari kampus. Oke. Nah, jadi di kampus ini salah satu kampus terbaik di Indonesia nih. Oh iya, apa? Namanya Universitas Multimedia Nusantara. Asik. Oke. UMN. Nah, dia nih lokasinya di Gading Serpong ya teman-teman. Jadi UMN itu punya 4 fakultas dan 13 program studi ya. Oke. Dan menariknya lagi, dia punya program beasiswa nih mas. Beasiswa teman-teman. Jadi bisa sekolah gratis dong kalau beasiswa. Iya betul. Oke. Dan dia bisa pakai jalur tes ataupun non tes alias prestasi. Prestasi itu dari? Prestasinya itu dari olahraga dan kesenian. Oke. Jadi buat temen-temen yang lagi nonton ini, kalau pengen coba cari kampus yang bagus, salah satunya adalah UMN. Yoi. Oke. Kita lanjut. Setelah nyari kampus, kita coba tes apakah Zenix bisa nanjak dengan standing start. Oke. Kijang dari RWD teman-teman ke front wheel drive. Oke. 3 2 1. Gila gampang banget. Gampang banget ya. Gampang banget ya. Ya udah. Udah, jadi pertama hambatan soal tenaga udah nggak masalah karena tenaga dan torsinya sudah lebih besar dari apapun, dari seri TR maupun dari GD yang di Reborn. Dia udah lebih besar dari bensin maupun dieselnya. Lalu kemudian antisipasi yang dilakukan Toyota terhadap Kijang yang berpindah dari RWD ke FWD itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Takut tenaganya terlalu besar, ada traction control. Lalu soal secara alami berat berpindah ke belakang itu bisa ditangani dengan baik oleh sasisnya. Sasisnya dibikin secara center of gravity lebih bagus sehingga dia bahkan tanpa bantuan elektronik sebenarnya sasis itu udah turut membantu kemampuannya menanjak. Kayak nggak ada apa-apa tadi. Iya, tadi gampang banget ya. Iya. Padahal bobotnya ini penuh 584 kg. Oh iya, totalnya 584 kilo ya. Mungkin 580, tapi 4 kilonya dosa. Oke. Tapi intinya memang ini berat teman-teman, dan skenario seperti ini sangat mungkin terjadi di banyak keluarga. Liburan misalnya long weekend atau apalagi mudik itu misalnya, lalu kemudian menuju kota atau tempat wisata, yang bahkan teman-teman di tempat wisata pun misalnya di daerah pegunungan, antrean masuknya itu bisa bikin macet kan. Iya betul. Jadi kita nggak selalu punya kesempatan untuk melewati tanjakan yang pakai momentum. Jadi mesti mau nggak mau macet di tanjakan nih. Skenario seperti barusan, start di tanjakan, standing start, itu sangat mungkin. Sehingga kalau Innova Zenix G Hybrid ini bisa melakukannya dengan baik, ya poin plus berikutnya. Jadi kita bisa bilang di tanjakan negeri Toto di daerah Sentul nih, Innova Zenix G Hybrid barusan teman-teman bisa lihat sendiri bisa menanganinya dengan baik. Mantap. Teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Yang bisa kami sampaikan adalah Innova Zenix G Hybrid itu menghadapi tanjakan atau set handicap yang lumayan berat ya Han. Iya, Pertama dari sudutnya dulu itu 17 derajat. Kemudian bebannya itu penuh teman-teman, dan bukan 7 melainkan 8 orang penumpang sesuai dengan kapasitas angkutnya. 8 orang penumpang berapa tadi Han? 584 kg. 584 kg. Jadi lumayan banget tuh, udah lebih dari setengah ton. Belum lagi ini jalannya basah nih. Dan jalannya basah itu merupakan handicap ekstra karena ketika kita tes, ini habis hujan nih. Tadi waktu pengetesan sempat gerimis dan permukaannya basah. Jadi ya lumayan menjadi tambahan ekstra. Lalu kemudian soal teknikal teman-teman, kita tahu bahwa hybrid Innova Zenix itu outputnya powerful. Tenaga dan torsi dari motor listrik dan mesin bakar itu sudah melampaui semua mesin Innova yang ada sebelumnya di Reborn. Di GD maupun yang di seri TR gitu ya. Ini sudah lebih baik. Tapi memang skeptisme orang itu ke arah penggeraknya. Iya, penggeraknya dari yang belakang sebelumnya ke depan ya. Gerak belakang ke roda depan. Apakah itu bisa menangani tanjakan, start di tanjakan, standing start? Ternyata bisa. Gitu. Dan itu yang kami cermati,
bermuasal atau kontribusinya tuh dari beberapa hal. Misalnya dari sasisnya, Iya. TNGA sekarang sudah lebih baik untuk memberikan center of gravity yang lebih bagus sehingga grip juga lebih enak. Iya, betul. Gitu. Lalu kemudian dari electricalnya, dia punya kontrol traksi yang bisa mendistribusikan tenaga dan torsi ke roda dengan lebih baik. Jadi secara kesimpulan, dia bisa melewati tes tanjakan grid auto. Gitu. Jadi ya sekali lagi kita bisa bilang Innova Zenix yang hybrid teman-teman, nggak hanya lebih kenceng dan lebih irit, tapi juga fine untuk menanjak. Gitu. Mungkin itu dulu video dari kami teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. 3, 2, 1, gas. Agak spin awalnya, tapi effortless tetap. Kuat ya? Nggak yang berlebihan untuk dia overspin gitu. Padahal teman-teman, ini situasi di luar hujan nih, gerimis lah, dan surface-nya basah. Jadi ada handicap tambahan berupa permukaan yang lebih licin.